Hi, good morning everyone. We from group 9 will present the result of our discussion about pragmatism. And furthermore, my name is Sapliana Katoda, the last NPM 85. Okay, now I will explain what pragmatism is. Pragmatism is the study of how context affects meaning, such as how sentences are interpreted in certain situation, or the interpretation of linguistic meaning in context. Linguistic context is discourse that precedes a sentence to be interpreted, and situation context in knowledge about the word in the following sentence. The kids have eaten already, and surprising they are hungry. The linguistic context help to interpret the second sentence depending on what the first sentence says. The situation context help to interpret the second sentence because it. Hello guys, my name is Miramila, NPM akhir 86. Well, here I will explain about context and text. Context is part of a description or sentence that can support or add clarity to the meaning of situation that has to do with an event at the level of situation. Ada beberapa jenis konteks. Konteks fisik meliputi ruang, objek, nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Konteks menurut faktor sosiopsikologis menyangkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlibat dalam hubungan, komunikasi, peran mereka, dan tingkat kesungguhannya. Dimensi pemilihan waktu atau tempo suatu konteks meliputi hari dan rentetan peristiwa yang dirasakan terjadi sebelum peristiwa komunikasi. Perkenalkan, nama saya Yohana Ngongo, NPM terakhir 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang reference and inference. Reference is a certain part of a book or scientific publication that can be used as a basis or confirmation of a statement through proven fact. Reference works can be physical, electronic document. And inference is a profession which is taken from several premises with inference rules or which I play. It can also be said that the conclusion is the idea reached at the end of the conversation. In other words, the conclusion is the result of the conversation. Hello everyone, my name is Serlina Rewakuku, NPM 219100320088. Oke, di sini saya akan menjelaskan anaphora dan presupposition. Anaphora is a rhetorical device in the form of intentional repetition of certain words in a text.
Anaphora is used to emphasize word or phrase that contains an important idea while giving a rhythm or artistic expression to a text. For example, where will you go? Where will you take him? Where will I find you? Number 2. Even though you are tired, you keep looking. Even though it is difficult to give. Even though you are not given, you continue to look for where your conscience is. 3. Behind the word is stored the meaning. Behind the meaning is the meaning of the meaning. Behind the intention is the desire. Presupposition is to provide assumption or prediction that are considered in accordance with the existing use in the spoken sentence so as to be able to provide the speaker's initial conclusion or assumption before making the speech. That what will be conveyed is also understood by the speech partner. Existing use in the spoken sentence so as to be able to provide the speaker's initial conclusion or assumption before making the speech. That what will be conveyed is also understood by the speech partner. For example, number 1, I bought the book Laskar Pelangi by Andre Hirata. 2. The book won the bestseller award, right? From the example conversation above, for example 1, we can find out some assumptions that there is a book entitled Laskar Pelangi. There is an author named Andre Hirata. Then, from example 2, it has a relationship with the first conversation, namely the book written by Andre Hirata, entitled Laskar Pelangi, is one of the books that received the bestseller award. Jadi, anaphora adalah rhetorical device yang berbentuk pengulangan kata akan kata-kata tertentu yang disengaja dalam sebuah teks. Anaphora digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu kata atau frasa yang mengandung ide penting sambil memberikan irama atau kesan yang artistik pada sebuah teks. Contoh yang pertama, kemana kau akan pergi, kemana kau akan membawanya, kemana kau akan kucari dirimu. Contoh yang nomor 2, meski lelah tetap mencari, meski sulit tetap memberi, meski tak diberi terus mencari di mana hati nurani. Di balik kata, contoh nomor 3, di balik kata tersimpan makna, di balik makna tersimpan maksud, di balik maksud tersimpan hasrat. Presupposition adalah untuk memberikan anggapan atau prediksi yang dianggap sesuai dengan penggunaan yang ada dalam kalimat yang diucapkan tersebut, sehingga mampu memberikan kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Contoh nomor 1, saya membeli buku Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Nomor 2, buku itu mendapat penghargaan bestseller kan? Nah, dari contoh di atas, contoh A, kita bisa mengetahui beberapa anggapan bahwa ada buku yang berjudul Laskar Pelangi, ada seorang penulis bernama Andre Hirata. Kemudian dari contoh nomor 2, memiliki hubungan
dengan percakapan pertama, yaitu buku yang ditulis Andre Hirata yang berjudul Laskar Pelangi, merupakan salah satu buku yang mendapat penghargaan bestseller. Mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, in these occasions, I want to share for you all about definitions of speech act. What is the speech act? Okay, speech act is that's one many utterances may be said to do is make propositions, atau melakukan sesuatu dengan mengatakan perbuatan atau tindakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, atau dengan kita melakukan sesuatu, dengan kita menyatakan sesuatu, kita melakukan sesuatu gitu. Speech itu terdiri dari dua kata, yaitu speech lebih mengarah ke kata atau kalimat tanpa harus melakukan sesuatu, sedangkan yang act adalah mengarahnya itu ke perbuatan atau melakukan sesuatunya gitu. Contohnya, for example, happy birthday and then can you help me, or Ria is cooking in the kitchen gitu. Jadi kita itu nggak melakukan sesuatu itu. Kita cuma menyatakan Ria itu masak di dapur gitu, tapi kita nggak melakukan itu gitu. Jadi intinya lebih mengarah ke kata-kata atau kalimat tanpa harus melakukan sesuatu gitu. Jadi deteksi dari speech act ini sendiri itu lebih mengarah ke katanya gitu. Oke, next, berbicara tentang jenis speech act itu banyak sekali, ada directives, commissives, and presentatives. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang direct and indirect gitu. Oke, direct itu adalah when we don't know something and we ask someone to provide the information. For example, can you ride a bicycle and can you ride past the salt gitu. Adapun yang indirect adalah whenever of the structure in the sets above is used to perform functions other than the one listed beside it on the same line. For example, you left the door open gitu. Jadi inti dari keduanya adalah dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya bagaimana kita memposisikannya baik dalam bentuk pernyataan, perintah, atau pertanyaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Juwaria. My last NPM is 84. Here I want to explain about politeness and negative and positiveness. Politeness, we can think of politeness in general terms as having to do with ideas like being tactful, modest, and nice to other people. Jadi kebanyakan politeness itu sesuai dengan ide-ide atau mungkin yaitu suatu sifat bijaksana atau rendah hati dan baik kepada sesama. Tapi di sini kita itu lebih kepada arti relevannya itu lebih kepada wajah, atau lebih simpelnya itu ekspresi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Semisal, tetapi di sini menggunakan kesantunan atau sopan gitu. Semisal contohnya, may I borrow your pen? Jadi masih ada, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Itu termasuk suatu kesopanan ketika kita berbicara dengan yang lebih tua atau dengan orang yang baru dikenal gitu. Jadi politeness ini lebih kepada ekspresi kesopanan kita terhadap lawan bicara kita. Selanjutnya, about negative and positiveness. Ingat, negatif di sini itu bukan berarti hal-hal yang buruk, akan tetapi kebalikannya. Maksudnya kebalikannya itu di sini baik, tapi di materinya ini lebih dijelaskan biar lebih inti itu negatif gitu loh.
Jadi negatif di sini tuh lebih kepada kebutuhan untuk menjadi bebas dan bebas dari pemaksaan gitu. Semisal contoh, I'm sorry to bother you. I know you are very busy but bla bla bla. Aku tahu kamu sibuk tetapi alasannya disebutkan, jadi itu seperti tidak memaksakan, meminta pengertian atau lebih kepada kekhawatiran gitu. Next yaitu positive phase. Positive phase di sini tuh lebih kepada kebutuhan untuk terhubung, untuk milik, untuk menjadi anggota kelompok. Anggota kelompok itu bukan saya menjadi kelompok kamu, bukan gitu. Tapi maksudnya itu berbicara yang lebih untuk mengajak bersama gitu. Semisal di sini contohnya itu let's do this together. You and I have the same problem. Mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini karena saya dan kamu itu mempunyai masalah yang sama gitu. Jadi mereka itu lebih kepada mengajak untuk bekerja sama gitu, lebih tepatnya lebih kepada mengajak solidaritas gitu. Maybe is enough for my explanation. Thank you very much for your time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.